Keinformasi lainnya pemirsa, dua balita meninggal dunia akibat ledakan petasan di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Selain itu, 3 rumah rusak akibat ledakan tersebut. Ratusan petasan yang tersimpan di dalam rumah milik warga Dusun Sumber Gunung, Desa Ambender, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, meledak. Menurut Kapolsek Pegantenan, Ajun Komisaris Polisi Puryanto, suara ledakan terdengar sangat keras hingga mencapai radius beberapa kilometer. Ledakan menyebabkan rumah milik warga bernama Suud dan Munir rusak berat. 2 balita tidak tertolong dan meninggal dunia meski sempat dilarikan ke puskesmas terdekat. Sedangkan 1 orang lagi mengalami luka bakar sehingga harus menjalani perawatan di puskesmas. Saat ini lokasi kejadian telah dipasang garis polisi untuk memudahkan proses penyelidikan. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Prime Time Talk. Kali ini bersama saya Doni The Kaiser. Sambil Anda menikmati hidangan berbuka puasa bersama keluarga, saya ajak Anda untuk menyimak Prime Time Talk kali ini. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme segera rampung. Sayangnya, pembahasan RUU anti terorisme masih belum kelar. Karena beberapa kendala diantaranya soal keterbatasan waktu dan juga adanya penambahan substansi atau konten dari draft awal yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil menilai pembahasan revisi anti-terorisme atau undang-undang anti-terorisme ini jangan sampai merusak mekanisme criminal justice system dan akan berlawanan dengan arus reformasi yang sudah menghasilkan capaian positif. Selanjutnya, RUU anti-terorisme harus mampu menghasilkan mekanisme hukum yang akuntabel untuk menguji adanya upaya paksa dalam penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia. Membahas hal itu pemirsa, kita akan diskusikan bersama narasumber. Telah hadir di studio anggota Pansus RUU Terorisme dari fraksi Demokrat, Syarif Hasan, dan pengamat militer Jaleswari Pramoda Wardani yang juga Deputi 5 dari kantor staf Presiden. Selamat bergabung Bu Dani, Pak Syarif, apa kabar? Ya, selamat malam. Sehat semua? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Syarif, puasa lancar? Insya Allah, amin. Alhamdulillah. Amin. Insya Allah. Pak, menjawab judul kita dulu nih, soal terorisme. Bagaimana komentar Anda nih? Kaitannya undang-undang kita nih, jalan di tempat atau bisa gol ini segera? Ya, sebenarnya pembahasan di DIM, di Pansus terorisme ini sudah berjalan dengan bagus. Kira-kira kurang lebih sekitar ada 50 DIM lagi yang belum selesai. 50 ya? Tetapi 50 ini termasuk sedikit atau banyak, Pak? Termasuk sedikit. Sedikit, oke. Ya. Karena apa? Saya katakan sedikit, karena masalah-masalah yang substansi itu kelihatannya sudah akan terselesaikan. Apalagi kemarin ada statement dari Bapak Presiden supaya TNI diberi peran langsung di dalam rancangan undang-undang penanggulangan terorisme ini. Nah, ini suatu signal yang sangat bagus. Karena almost khususnya fraksi Partai Demokrat ya, itu sangat mendukung agar TNI itu terlibat di dalam hal penanggulangan terorisme. Bukan cuma sunnah ya, tapi wajib ya. Ya, wajib. Kalau selama ini kan atas permintaan Polri atau Presiden yang meminta. Dapat dipastikan hampir semua fraksi memang mendukung. Sekalipun di dalam rapat dengar pendapat dengan beberapa stakeholders yang berkepentingan itu ada pro dan kontra. Tetapi pada dasarnya kita itu menginginkan agar apa yang dimiliki oleh TNI dan apa yang dimiliki oleh Polri itu bisa, kalau bisa disatukan, bahkan dari intelijen juga disatukan untuk bersama-sama menanggulangi masalah terorisme ini. Pak, kalau kita bicara DIM yang tadi Anda sampaikan kan masih kurang lebih 50 DIM yang sebenarnya bisa selesai dalam waktu singkat. Tapi RU ini kan sudah 1 tahun nih bolak-balik dibahas di gedung parlemen gitu kan. Yang dimaksudkan dengan pasal atau konten yang krusial itu apakah salah satunya soal keterlibatan TNI tadi? Exactly. Salah satunya adalah menyangkut masalah pro dan kontra tentang bagaimana agar TNI bisa dilibatkan dalam hal penanggulangan terorisme. Nah, kalau kita melihat sebenarnya salah satu tugas daripada TNI dari 10 tugas selain perang itu itu adalah salah satu menyangkut adalah tentang penanggulangan terorisme.
Dan sayang kalau tidak dilibatkan, apalagi kemampuan TNI mumpuni dan bisa betul-betul dimanfaatkan. Berdasarkan data empiris selama ini, memang juga TNI cukup banyak berperan. Kita lihat masalah kasus di Poso misalnya, ya itu sangat kolaborasi antara TNI dan Polri membuat satu hasil yang sangat maksimal. Apalagi dengan letak geografi Indonesia yang sangat kompleks luar biasa, lautnya 70% dari luas Indonesia. Tentu ini dibutuhkan suatu kemampuan yang sangat luar biasa. Dan juga TNI di situ, saya pikir, kami berpikir itu memiliki kemampuan yang betul-betul dapat diandalkan. Karena terorisme sekarang ini sangat luar biasa. Tidak seperti 15 tahun yang lalu. Ya mungkin dengan Polri sudah cukup, tetapi sekarang kita mengharapkan semua elemen lembaga hukum itu bisa bersama-sama untuk menanggulangi masalah terorisme. Sekarang lintas negara, lintas batas ya. Artinya ini bukan sebagai alasan untuk daripada TNI kena negara damai tidak ada perang, sini bantu urus terorisme, enggak kan? Enggak ada masalah. Dari kantor kepresiden sendiri sudah ada sinyalkah bahwa ini semua sudah bisa, hal-hal yang substansial sudah bisa masuk semua dalam RUU yang mudah-mudahan segera gol ini, Bu Dhani? Ya, saya rasa menyambung apa yang dikatakan oleh Pak Syarif Hasan, ketika Presiden mengatakan bahwa TNI penting untuk dilibatkan dalam penanggulangan terorisme, itu sebetulnya kita penting juga untuk merujuk pada rapat terbatas Presiden ketika bom Tamrin 14 Januari 2016 itu terjadi. Ketika itu Presiden menawarkan tentang bagaimana penanggulangan terorisme itu diletakkan dalam kerangka center of gravity. Ini mungkin sangat militer, tetapi intinya adalah pusat kekuatan teroris itu di mana sih? Apakah di jaringan sel-sel tempurnya, apakah di kepemimpinannya, ataukah di logistiknya, ataukah di mana? Dan dari sana terlihat kalau dalam pemikiran saya center of gravity dari terorisme itu justru di ideologi. Ideologi ya. Pemimpin bisa berganti-ganti. Jaringan logistik bisa, kalau kita bandingkan dengan tahun 2000-an, jaringan logistik mereka jauh lebih kuat gitu. Jadi benar bahwa 10-15 tahun lalu dibandingkan dengan kondisi hari ini, saya rasa terorisme sudah bermetamorfosis demikian kuat. Dia tidak lagi memiliki hierarki komando yang padu, kemudian baru bergerak ketika di jaringan atas langsung bergerak, tapi ini sudah individu-individu juga. Sporadis dong. Dan sporadis, dan kita tahu kemarin di Kampung Melayu adalah salah satunya. Nah, karena soal ideologi tadi ya, bukan lagi soal hierarki ya. Betul, tapi persoalannya adalah bagaimana kita melawan ideologi. Bagaimana kita melawan sebuah gagasan, sebuah ide. Memenjarakan fisik bisa, memenjarakan gagasan, ide. Betul. Dan itu terjadi, kita pernah mengalami pada tahun 65. Bagaimana kita melawan ideologi komunis misalnya. Nah, dalam konteks penanggulangan terorisme hari ini, apakah yang akan kita apakah undang-undang ini juga masuk sampai ke sana gitu. Misalnya di ruang publik kita tidak bisa lagi sembarangan bicara soal jihad, rangkaian kata-kata jihad, bom bunuh diri dan lain-lain gitu. Bagaimana agar ideologi ini kemudian bisa mati pelan-pelan dengan penanggulangan yang kira-kira seperti apa gitu. Tapi kok pendekatannya lebih militeristik begitu? Ini RUU ini sebenarnya upayanya preventifkah atau antisipasi atau penanganan terorisme itu sendiri? Mas, kalau saya melihat ya, teror ini adalah memiliki spektrum, karakter spektrumnya sendiri. Misalnya, apakah teror ini diletakkan hanya sebagai tindak pidana, kriminal saja, ataukah dia diletakkan sebagai bagian dari keamanan nasional atau keamanan internal segala macam, ataukah ia diletakkan sebagai teror, ataukah ia diletakkan sebagai perang? Karena cara kita meletakkan teror ini dalam spektrum yang beda-beda ini, ini implikasinya adalah bagaimana kita melakukan. Misalnya kalau dalam kriminal, polisi yang menjadi yang ngelit ini. Terus kemudian kalau kita bicara soal ini adalah keamanan nasional, kita bisa merujuk kepada misalnya Singapura dan Malaysia. Ini artinya yang bergerak dulu itu badan-badan intelijennya.
Terus kemudian kalau kita bicara soal teror adalah teror, kita bisa melihat ke Amerika, bagaimana mereka memberlakukan Patriot Act misalnya. Dan kemudian perang itu Rusia, Amerika, terus kemudian pasukan NATO yang untuk melegitimasi mendeploy pasukan mereka di Suriah, Baghdad dan lain-lain. Jadi ini kita harus mendefinisikan dulu. Teror ini sebagai sebuah kondisi yang normal saja atau sesuatu yang darurat, yang luar biasa, kejahatan luar biasa. Kalau ini adalah kejahatan luar biasa, maka kita harus memperlakukannya luar biasa. Kekhawatiran kawan-kawan pegiat HAM dan masyarakat sipil adalah dengan adanya ini kekuatan militer masuk, itu kemudian melanggar hak dasar betul. manusia. Padahal dalam koridor demokrasi kan kita bisa melakukan pengaturan-pengaturan itu. Tapi kan kita ini bukan pilihan ya Pak Syarif ya. Artinya ini mau bicara bangsa, ya kan? Ya, betul. Taruhannya gimana Pak? Justru Mas Doni itu seperti apa yang dikatakan oleh Bu Dhani, betul. Ya, justru itu title rancangan undang-undang ini bukan pemberantasan terorisme, tetapi penanggulangan. Penanggulangan. Jadi tindakan represif itu yang terakhir. Jadi betul itu central of gravity-nya itu memang ada di jadi lebih paham. ke preventifnya dulu. Diutamakan kepada preventifnya. Jadi bagi yang ada rasa ketakutan terhadap peran TNI di sini, saya pikir sangat berlebihan. Karena itu akan kita atur semua dalam undang-undang semua. Kita akan atur di dalam menyangkut masalah lokalisasi terduga, kemudian penahanannya, penyadapannya, itu semuanya kita akan atur di dalam undang-undang ini. Begitupun juga terorisme ini kan bukan hanya menyangkut masalah kriminal. Jadi kalau ada domainnya tentang kriminal ya silahkan polisi. Kita juga sedang memikirkan bagaimana siapa sih sebenarnya badan yang akan memberikan akan mengatur tentang hal semua ini. Tentu kita memikirkan bahwa ada satu badan yang sekarang belum maksimal yaitu BNPT. BNPT. Nah, nggak perlu bentuk badan baru lagi kan? Tidak, ya ini satu opsi. Tetapi lagi-lagi ini tergantung presiden. Kami kan hanya mengatur undang-undangnya, payung hukumnya. Implementasinya, eksekusinya oleh eksekutif. Nah, justru itu kami mengharapkan setelah undang-undang selesai, tentunya diharapkan peraturan pemerintahnya itu segera dipersiapkan. Paling tidak, Pak Syarif, Bu Dhani, bahwa hal-hal yang krusial yang selama 1 tahun dianggap jalan di tempat sudah selesai, sudah clear kan? Betul. Yang terakhir kan kita sempat pro kontra soal TNI dilibatkan atau tidak gitu kan? Kita lanjutkan segmen berikutnya, Bapak sekalian, dan pemirsa tetap bersama kami untuk melanjutkan Prime Time Talk. Kami segera kembali.